dengan antigen. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang kelihatannya rumit nih di kalangan Gen Z, yaitu imunologi. Dan kita juga akan menyinggung tentang COVID-19. Aku Anin. Di sini aku ditemenin sama Ayu, Gina, dan Kayla. Hai. Jujur aku udah ready banget sih ngomongin sistem imun si satpam tubuh kita gak sih? Iya nih, satpam yang paling siap tanpa digaji 24 jam. Oke, ngomong-ngomong tentang sistem imun, apa sih sistem imun itu? Nah, simpelnya sistem pertahanan imun itu ibarat negara. Nah, negara itu kan punya tentara yang melawan musuh. Nah, musuhnya itu ada bakteri, virus, dan lain-lain. Benar, dan di tubuh kita itu ada dua sistem imun. Yang pertama adalah sistem imun bawaan, di mana dia itu udah ada sejak kita lahir. Dan dia itu nggak pilih-pilih musuh, langsung aja semua dihantam. Dan yang kedua, dia ada sistem imun adaptif, di mana dia tuh lebih pintar sih dari sistem imun bawaan, tapi dia itu lebih butuh waktu buat mikir. Di sana ada sel T dan sel B. Nah, di sini aku udah dapat informasi nih dari jurnal. Di sini aku jelasin ya. Sel B itu yang bikin antibodi semacam peluru kendali buat targetin virus spesifik. Kalau sel T itu ada dua tipe. Yang satu ada yang jadi killer buat bunuh sel terinfeksi, yang satu lagi jadi helper, kayak komandan yang atur strategi perang. Oh gitu. Jadi ingat nggak sih waktu zaman COVID itu? Setahuku dia juga ngaruh ke imun kan? Nah, betul, COVID itu buat pertahanan imun kita siap siaga untuk menjaga pertahanan tubuh. Terus gimana sih cerita waktu sistem imun ketemu sama virus corona itu? Pertama kali masuk itu virus bakal disikat dulu sama imun bawaan. Itu sebabnya kita bisa batuk, demam, pilek, itu tanda tubuh kita lagi fight. Kalau pertarungan masih kalah, imun sel T dan sel B akan aktif memproduksi melawan sel corona. Nah, maka dari itu orang yang sembuh dari COVID, dia itu sebenarnya punya antibodi terhadap virus-virusnya. Tapi masalahnya adalah antibodinya itu nggak selamanya ada di kita. Jadi dia akan berkurang seiring waktu. Makanya kita itu sebenarnya nggak selalu kebal dalam virus-virus. Dan disinilah vaksin masuk kan? Benar, jadi vaksin itu ibarat kayak apa ya? Kayak kita latihan perang deh. Dimana waktu vaksin kita itu sebenarnya dimasukin sama virus tapi lebih aman ceritanya. Tujuannya apa? Biar kalau misal amit-amitnya nih besok kita kena virus yang jahat, itu tuh dia langsung bikin antibodi. Nah, makanya COVID itu kan senjata utamanya itu vaksin. Biasanya orang yang udah divaksin itu memiliki kekebalan tubuh. Jadi, orang yang sudah divaksin gejalanya akan lebih ringan. Dan jangan lupa, vaksin juga bikin memori di imun kita. Jadi, tubuh bisa lebih cepat bereaksi kalau ketemu lagi sama virus. Ngomong-ngomong, imun kita itu bisa naik turun nggak sih? Betul banget, orang yang sering tidur akan memiliki sistem imun yang kuat. Makanya orang yang sering begadang itu ibarat sistem kita jadi lemah. Nah, olahraga juga penting loh, tapi jangan yang ekstrim banget. Karena kalau kebanyakan olahraga malah bikin imun jadi drop, soalnya tubuh jadi bisa stres. Dan jangan lupa, stres itu bikin imun kita naik turun juga. Dimana kalau kebanyakan overthinking nih ya, jadi satpam tubuh kita alias si imun itu bakal ngaco. Jadi intinya tidur, makan sehat, olahraga yang cukup, dan jangan stres. Sekarang coba kita refleksi. Dari pandemi COVID-19 itu, pelajaran apa aja sih yang bisa kita dapetin? Jujur kalau aku lebih ke apa ya, pola hidup sehat sih. Kita tuh nggak bisa ngeremehin tubuh kita. Kalau kayak jajan sembarangan atau gimana tuh bisa merusak nggak sih? Buat aku, vaksin itu bukti kekuatan ilmiah. Bayangin dalam kurang 1 tahun, vaksin itu bisa nyelamatin jutaan orang di seluruh dunia. Kalau bagi aku, pandemi itu buat waktu kita lebih berharga bersama keluarga. Nah, tapi yang paling penting itu waktu COVID, sistem imun kita harus kuat. Karena kan kita juga tidak mau kehilangan orang kepercayaan kita. Setuju semua. Jadi imunologi itu
Tapi intinya tubuh kita itu punya sistem pertahanan yang kita harus jagain biar tetap prima. Oke guys, seru banget ya obrolannya hari ini. Mulai dari sel adaptif, bawaan, sel T, sel B, sampai vaksin yang hubungannya sama dengan COVID-19. Jadi ingat, jaga imun itu bukan cuma minum vitamin, tapi jaga gaya hidup agar sehat total. Thanks buat Ayu, Gina, Kayla, dan pendengar. Thank you. Stay sehat dan see